Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dari Metro TV Sumatera Utara. Kali ini kita akan berbicara tentang keberhasilan apa saja yang sudah diraih oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Saya perlu ingatkan untuk Anda kalau tahun 2023 kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara ini berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Jahari Sitepu. Kita akan langsung menyapa saja Bapak Muhammad Jahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Muhammad Jahari Sitepu. Selamat sore, Pak. Sore. Baik, Pak. Kita bicara tentang predikat yang diraih oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2023, meraih WBK. Seperti apa komitmen ke depannya, Pak? Terima kasih khususnya dari Metro TV ya. Kita tahu bagaimana cari WBK ini sebenarnya susah sekali ya. Perlu kami sampaikan juga, kami jelaskan sedikit. Komitmen dalam mempertahankan WBK ini adalah untuk mendapatkan predikat WBK atau WBBM. Ini dengan selalu meningkatkan peran pegawai secara sistematis dan konsisten dan bekerja. Jadi saya sudah tekankan setelah ada pola pikir ya, yang serta budaya kerja individu pada suatu kerja dibangun ya. Dibangun menjadi yang terbaik memenuhi sebagai besarnya program manajemen perubahan, penataan terlaksana, penataan sistem, dan manajemen sistem, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Saya di sini sebagai kanwil baru bekerja 1 Oktober ya 2023. Alhamdulillah kita mendapatkan WBK, memang kerja keras daripada anggota-anggota saya dengan 6 area perubahan itu ya. Saya harus tekankan, mengingat saya ketika saya jadi Kakanwil di Rio, saya juga dapat WBK di sana. Dapat WBK, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, tolonglah bekerja sesuai dengan aturan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM ini. Saya yakin dan percaya, kalau asalkan anak-anak saya ini, anggota-anggota saya bekerja sesuai dengan SOP, insya Allah WBK itu nggak susah kok. Paling gampang mendapatkan, tapi dengan catatan harus bekerja ikhlas dan jujur. Bekerja ikhlas dan jujur, itu mungkin salah satu pesan disampaikan oleh Bapak Muhammad Jahari Sitepu ketika berbicara tentang peraihan predikat WBK ya, Pak Jahari ya. Tapi WBK itu kan biasa di sampingnya ada WBBM juga ya, Pak ya. Dan itu perlu dikejar juga sebenarnya, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, upaya apa lagi ini dilakukan oleh kantor Kementerian Wilayah Hukum Sumatera Utara, Kemenkumham Sumatera Utara untuk nantinya meraih namanya predikat WBBM? Terima kasih rekan reporter ya. Di mana upaya juga akan dilakukan oleh Kanwil Sumatera Utara untuk meraih WBBM ya. WBBM tentunya kami sebagai Kekanwil itu mempunyai 4 kapara kadip ya. Upayanya adalah dilakukan dalam meraih WBBM dengan lebih meningkatkan 6 program kerja, program manajemen perubahan, penetapan tata laksana, atau sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja, serta perlunya serta masyarakat dalam melayani pelayanan publik di kantor wilayah Kemenkumham Sumatera Utara ini. Tadi saya sudah adakan rapat dengan teman-teman dan anak-anak saya semuanya. Kita tahu WBBM ini lebih sulit WBK ini meraihnya daripada mempertahankannya. Tentunya WBK sudah dapat di Kemenkumham Sumatera Utara menuju WBBM. Insya Allah, asalkan kita kerjakan 6 program kerja yang manajemen perubahan yang saya sampaikan tadi semuanya, insya Allah pasti bisa. Yang penting ada kemauan. Saya sudah tekankan kepada seluruh pojat tadi, pojat 1 sampai pojat 6 ya. Saya sampaikan sistem yang pernah saya ajari ketika saya di Riau ya kan. Alhamdulillah pasti bisa. Insya Allah pasti bisa. Pak Jahari, Anda begitu yakin di Riau akhirnya Anda juga mendapat WBK. Anda pindah juga ke kantor Kementerian Hukum Wilayah Sumatera Utara, dapat juga sebenarnya. Nah, sebenarnya komitmen dasar apa sebenarnya yang Anda tekankan untuk bawahan, juga untuk 51 UPT tentunya ya Pak Jahari ya, yang ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, untuk nantinya ke depan bisa kembali meraih yang namanya WBBM ini sendiri, Pak Jahari? Tentunya pertama kita di situ adalah seluruh pegawai dan PPNP ya, Kemenkumham Sumut ya. Kita kan ini banyak UPT-UPT di Sumatera Utara ini ya. Kalau di Riau sedikit, nggak begitu seperti sini sampai 52 ya kan. Saya tuh ke daerah-daerah menyampaikan langsung kepada sakar-sakar, baik sakerpas atau imigrasi, supaya kalian itu ya pertama penyerapan anggaran. Ya, penyerapan itu benar-benar dikerjakan sesuai aturan, jangan sesuai suka hati. Tapi alhamdulillah selama saya baru 6 bulan di sini bisa dikatakan meningkat tajam sistem kerja daripada
anak-anak saya Penyerapan anggaran. Oke. Memang ada beberapa yang belum kita serap kenapa adanya ini belanja modal. Ya memang itulah pembangunan. Tentunya pembangunan kan nggak bisa langsung ada sistemnya. Tentunya ada MK-nya, ada perencanaannya, ada pelaksananya. Ini saya yakin dan percaya. Insya Allah bisa. Yang penting ikuti alurnya. Oke. Yang menarik adalah Anda yang menyaksikan kami langsung dari Metro TV Sumatera Utara. Meraih predikat WBK ini kan sebenarnya tidak gampang ya Pak Jahari ya. Tapi yang ingin saya tekankan bahwasanya seberapa penting predikat WBK ini diketahui oleh masyarakat luas yang sebahagian dari mereka itu mendapatkan layanan dari produk-produk yang dihasilkan dari Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara sendiri Pak Jahari. Oke, terima kasih. Sangat penting masyarakat untuk mengetahui tentang WBK ya. Jadi kenakan masyarakat ini menilai apakah birokrasi di Kanwil Sumatera Utara itu sudah bersih dari KKN. Betul. Itu pertama ya. Dan masyarakat juga merasakan bagaimana kinerja kualitas pelayan di tentunya kalau di lapas itu, tentunya warga binaan itu kan ada banyak keluarga-keluarga yang pingin masuk ke dalam. Oke. Bagaimana sistemnya, cara memasukkannya, ya. Kemudian imigrasi, pengurusan paspor, ya. Kita nggak susah sekarang mengurus paspor. Yang penting itu pakai online. Asalkan jam waktunya pun tahu dia. Betul. Jadi kita nggak susah lagi. Apa di KI lagi pendaftar KKN virtual? Nggak susah, paling gampang di sini. Sumatera Utara yang khusus Kanwil ini, ya Sumatera Utara kita bicara ya kan. Iya. Ada siapapun, kenapa duta layanan ada di depan. Siapapun masyarakat datang kemari, duta layanan langsung menanya, dari untuk apa Bapak? Mau jumpa siapa Bapak? Langsung diantar mereka itu. Ini kalau di sini. Maka saya yakin dan percaya, sejak saya sini yakin dan percaya duta layanan ini sudah bekerja sesuai yang diaturkan. Bagaimana kita kan tahu duta layanan ini sangat penting terhadap di Kanwil ini. Karena apapun cerita, kalau sudah duta layanan ada itu masyarakat yang datang langsung disambut, Iya. tentunya paling enak dan masyarakat tahu bahwasanya apa yang dikerjakan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, khususnya di lingkungan PAS ataupun migrasi dan di KI-nya. Baik, tapi begini Pak Jahri, kalau kita melihat sebenarnya kerjasama yang namanya pungli ini kan memang harus ada keterlibatan dua belah pihak ya Pak Jahri, masyarakat dan juga dari pihak Kementerian Hukum dan HAM sendiri sebenarnya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya sampai saat ini ternyata masih ada nggak sih pungli yang masih terjadi di wilayah Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara? Tapi nanti jawabnya Pak, kita harus break dulu. Dan tadi sebelum break saya sempat bertanya tentang pungutan liar atau pungli. Sebenarnya yang saya katakan tadi adalah terbebasnya dari pungli adalah butuh kerjasama kedua belah pihak sebenarnya. Anda menanggapi pungli yang masih terjadi di wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini seperti apa, Pak? Terima kasih. Pungli singkatan daripada pungutan liar, yang merupakan kegiatan yang sangat merugikan masyarakat. Di sisi lain sebagai aparatur sipil negara ya, sesuai Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Junto 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iya. Diharapkan oknum yang masih melakukan pungli harus mengubah pola pikir dan budaya kerja. Saya sudah tekankan, saya mungkin sampai setiap Senin, kalau apa saya apel itu saya sampaikan kepada anggota-anggota saya. Udahlah, berubah sistem. Kalau memang kamu dulu, apalagi imigrasi dulu, zaman dulu imigrasi itu, pengurusan paspor itu, wah ngeri sekali, ya kan? Betul. Tapi alhamdulillah sekarang sejak Pak Yasona Lawli Menteri Kumham, tidak ada lagi itu. Ya, saya terang saja, saya bangga di bawah pimpinan oleh Menteri Pak Yasona Lawli, yang mana yang betul-betul menyampaikan itu kepada kami langsung, khusus Kanwil se-Indonesia, khusus Kanwil Sumatera Utara ini, bahwa tidak ada lagi pungli-pungli itu. Maka saya setiap hari menyampaikan, kalian tolong kalian, kalau di Islam saya bilang tobat suri kalian, jangan lagi ada main pungli-pungli itu saya bilang. Udahlah itu, nggak perlu lagi zamannya sekarang itu. Saya bilang. Alhamdulillah. Sampai sekarang itu laporan dari KPK tidak ada untuk Sumatera Utara, laporan itu sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah. Baik. Tidak ada. Kalau sampai saat ini laporan yang Bapak terima dari KPK tentunya adalah tidak ada laporan yang masuk tentang pungutan liar di wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Yang ingin saya tanyakan, pemantauannya kan nggak hanya sampai sebegitu saja gitu ya, Pak ya. Anda pasti punya effort yang lebih untuk tetap terus menginstruksikan, memberitahukan UPT-UPT untuk tidak terjadi lagi pungli. Nah, saat ini apa saja yang sudah Anda lakukan untuk komitmen bersama ini UPT-UPT untuk bisa terhindar dari yang namanya pungli sendiri, Pak Jahari? Jadi upaya pencegahan dan melakukan monitoring, deevaluasi serta penggunaan teknologi informasi, pemberian pelayan
warga binaan pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan serta melakukan terobosan-terobosan dalam melunasi kegiatan pungli oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita ini kan ada kepala divisi pemasyarakatan. Iya. Mereka ini kan sering ke daerah-daerah untuk memantau langsung apa yang saya sampaikan kepada kepala divisi akan disampaikan lagi kepada kalapas-kalapas. Dan saya juga langsung Turun juga. turun. Saya hampir semua UPT sudah saya turun. Nah, jadi saya langsung panggil semua pegawai, kita ngadakan dialog, apa kira-kira permasalahan-permasalahan di daerah akan tahu. Tapi alhamdulillah semua kita sampaikan jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba sesuai aturan. Apa misalnya warga binaan, PBCB. Sekarang kan PBCB gampang, nggak kayak susah. Sejak apalagi keluar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Paling gampang sekarang. Jadi nggak perlu lagi ngurus GC. Dulu pakai GC karena ada PP 99. Betul. Nah, saya bersyukur kepada Pak Yasona telah menerbitkan itu keputusan daripada DPR Komisi 3. Oke. Dan akhirnya kan memang banyak jenjang-jenjang yang terpotong ya saat ini ya, Pak Jahari ya. Jadi kalau kita lihat dulu masyarakat itu kan banyak mengeluh sebenarnya tentang jenjang yang begitu panjang, proses yang begitu panjang. Sekarang ini kan sudah banyak ya semuanya menjadi simpel dengan sebuah aplikasi seperti itu. Dan UPT karena tadi di segmen pertama Anda sempat menyinggung bahwasanya paling seram ketika berbicara masalah UPT imigrasi, ketika berbicara masalah pungli di imigrasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, langkah ke depannya, kalaupun sekarang memang KPK tidak memberikan laporan bahwa tidak ada laporan dari wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara adanya pungli, ke depan apa yang lebih ingin Anda lakukan, Anda ingin lebih sorotin lagi ketika berbicara tentang UPT imigrasi? Terima kasih. Tentunya upaya pencegahan dengan melakukan monitoring, dan evaluasi serta menggunakan teknologi informasi. Tadi saya kira-kira jam 9 tadi, saya kumpul dengan anggota-anggota saya, para kadip yang 4 beserta tim Pojak 1, Pojak 6. Ini salah satu informasi yang perlu diketahui seperti saya buat pernah di Jambi, sistem aplikasi yang kami buat sistemnya pakai apa? CCTV. Oke, Jadi nanti monitoringnya di Kanwil. Kita tahu nanti misalnya di imigrasi itu tempat pengurusan paspor dan pembuatan pemotoan semua kita taruh di situ. Termonitoring di sini. Termonitoring. Jadi sini nampak sini. Jadi apapun pekerjaan daripada anak-anak kita yang ada di imigrasi, insya Allah kakaknya tahu. Kadip imigrasi tahu gitu. Tadi saya sudah sampaikan kepada anak-anak saya, kita buat kayak gitu lebih mantap lagi saya bilang. Nanti kita cari bagaimana dananya. Ya kalau kita kan punya bank, saya bilang kita punya rekening bank, maksudnya kita mempunyai simpanan kita. Uang kita kan dari bank, sebuah bank. UNCR-nya kan ada, saya bilang. Minta semuanya. Saya buktikan waktu kita di Jambi. Bisa. Maka saya di mana penjara itu semua, saya tahu apa perbuatan dia semuanya. Jadi pemantauan saya itu di ruang saya, CCTV ada 10 yang besar-besar. Saya tahu, oh ini lapas ini begini, ini lapas ini begini, ini imigrasi begini. Sampai di bandara Jambi itu, ya di bandara itu, saya tahu orang-orang asing itu masuk. Gitu. Nah, ini salah satu inovasi seketika saya mengikuti Lapim 2 ya. Jadi saya punya judul Seismoster, Sistem Monitoring Terpusat. Ini saya terapkan lagi di Sumatera Utara. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan buat permohonan kepada beberapa bank yang kita kerjasama, mudah-mudahan dibantu ya kan gitu. Untuk program kalau anggaran kita memang nggak ada, anggaran kita nggak ada, tapi kita kan masih bisa minta bantuan. Oke, baik. Saya ingin menanyakan juga tanggapan ke Pak Jahari. Saya yakin Anda juga orang Sumatera Utara ya Pak Jahari. Asli orang Sumatera Utara. Asli orang Sumatera Utara. Sumut. Semua urusan uang tunai. Itu dulu. Nah, saya ingin minta tanggapan Anda Pak Jahari tentang stereotip itu yang sangat sering terjadi dan melekat ketika berbicara tentang Sumut. Tanggapan saya tersebut tentunya dikarenakan beberapa oknum ya. Bukan semuanya ya, ingat di garis bawah ya. Bukan semuanya ya, memberikan pelayanan melalui pungli kepada masyarakat sehingga pemikir masyarakat terbentuk sudah tetap untuk seluruh insan yang ada di Sumut. Untuk itu saya harapkan menjadi tugas kita bersama kepada instansi pemberikan layanan yang ada di Sumatera Utara untuk mengubah pola pikir yang negatif masyarakat dengan memberikan layanan publik yang baik dan tidak pungli. Maka itu sebagai Kemenkumham saya sudah buktikan di imigrasi ataupun di pemasyarakatan. Saya sudah buktikan kepada masyarakat bahwa pengurusan paspor itu gampang dan tidak macam-macam. Itu misalnya Bapak sekarang kan banyak produk-produk anak bangsa sekarang itu. Contoh misalnya buat tenunan-tenunan itu ya kan. Itu bisa mereknya itu asli kerannya itu bisa didaftarkan di KI. Enggak susah di sini kok. Gampang.
Anda apakah menerima masukan juga seandainya ada masyarakat yang melaporkan ke Anda masih terjadi pungli di instansi atau juga di Kementerian Hukum dan HAM wilayah Anda? Apakah Anda bisa merespon dengan cepat, Pak? Asalkan itu positif, Oke. saya akan respon. Tapi sekarang kan banyak nggak positif. Ya nggak benar kan diberita-beritakan. Asalkan berani dia mengatakan, saya dari media ini Pak, alamat saya ini semua, sudah terdaftar di Kemenkumham. Saya langsung merespon. Tapi kalau bukan apa, Pak ada begini Pak, ada begini Pak. Kenyataannya tidak benar. Oke. Kan aneh ya kan? Nah, itu yang saya harapkan kalau bisa pun media-media menyampaikan, kasih tahu yang sebenarnya kepada saya. Insya Allah hari itu juga saya jawab. Hari juga saya tindak anggota-anggota saya. Jadi sumbernya harus jelas juga. Sumbernya jelas. Baik, Ah. kita break dulu ya Pak. Siap. Anda jangan kemana-mana, nanti kita kembali setelah yang satu ini. Dan kita masih bersama Bapak Muhammad Jahari Setepu selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Pak Jahari, saat ini masyarakat itu banyak menggunakan produk dari AHU, sebenarnya apostil, dan juga satu lagi itu adalah berbicara masalah perseroan perorangan. Nah, saya ingin berbicara tentang satu produk aposti yang ternyata rentan terhadap pungli pada saat pencetakan aposti. Anda menanggapinya seperti apa? Oke, terima kasih. Ini saya sejak saya masuk kemari, Aposti sudah ada ya. Baru-baru saya masuk beberapa bulan saya di sini, Aposti baru ada Baru di sini ada. ya. Saya bangga seorang pimpinan mendapat penghargaan ada Aposti di Kanwil Sumatera Utara ya. Memang saya sedang ada produk Kementerian Hukum dan HAM ini ya, yang sudah ramai-ramai digunakan untuk Sumatera Utara tentang Aposti ya. Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara ya, di seluruh jajaran baik di pegawai dan PPNPN ya. Komitmen memberikan pelayanan prima yang salah satunya untuk melakukan pungutan liar atau pungli dan adanya SOP yang jelas dalam proses pencetakan aposti. Sampai ini hari, ya setahunya saya sampai ini hari, karena kita punya 2 duta layanan di depan Pak. Iya. Kalau Bapak masuk kemari tuh langsung ditegur tuh, Bapak mau kemana? Oke. Aposti, langsung diantar. Dan saya bukan duduk di meja ini saja, saya lihat-lihat sering. Nah, ini lain kandidat yang lain ini. Duduk-duduk nggak mau, saya nggak betah duduk-duduk. Saya lihat apa ada nggak ini. Ternyata enggak. Saya tanya dulu. Udah keluar dia. Dia ada dibayar? Enggak ada. Pak ada membayar Pak? Enggak ada. Karena banyak mahasiswa sekarang ini yang mengurus itu semuanya. Maka saya yakin dan percaya duta pelayanan di Kanwil Menkom ini proaktif dia. Oke. Mulai jam 8 nanti sampai nanti tutup kantor tetap ada di situ. Jadi siapapun yang masuk ada tercatat semuanya. Nggak boleh masuk ke dalam. Oke. Bukan kita mempersulit. Memang harus kayak gitulah. Namanya kantor pemerintah. SOP-nya ya Pak ya. Nah, jadi Oke, baik. insya Allah tidak susah untuk ngapa seperti di Kanwil Sumatera Utara. Menarik sebenarnya, Anda bukan Kakanwil yang seperti kebanyakan sebenarnya, karena Anda melakukan pemantauan itu terjun langsung ya, kalau saya perhatikan begitu ya Pak Jahari ya. Dan satu lagi produk sebenarnya berbicara tentang KI. Nah, KI ini kan juga saat ini banyak sekali digunakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kita lihat juga bahwasanya promosinya juga cukup gencar untuk menginstruksikan bahwasanya pentingnya berbicara masalah kekayaan intelektual ini sendiri, yang ternyata ini bisa rentan juga kalau tidak dipantau. Berbicara dengan pungli, Pak Jahari, gimana? Iya, terima kasih. Tentunya kita pemantauan dengan melakukan monitoring ya dan evaluasi kepada pemberian layanan setelah meminta kepada masyarakat penerima layanan untuk mengisi survei kepuasan masyarakat. Jadi kita ada kasih survei kepada itu. Gimana kira-kira anak-anak buah saya di lapangan? Macam-macam tidak. Nah, akhirnya disampaikan kepada kita. Itulah fungsi Umas di sini. Oke. Nah, jadi tahu semuanya. Jadi saya tiap hari itu berkomunikasi dengan Umas. Ada informasi tidak Pak? Terima kasih alhamdulillah saya bilang. Nah, itu enaknya kalau sejak saya memimpin memang banyak perubahan benar, bukan apa bisa dicek langsung lah. Iya. Karena saya dibesarkan orang pemasyarakatan saya. Saya orang besar pemasyarakatan. Dari dulu orangnya memang di lapangan terus. Nah, itu nggak betah duduk kayak gini duduk nggak betah. Maunya pergi ke lapangan aja. Pengen tahu aja kita. Memang harus kayak gitu. Pimpinan itu nggak boleh duduk di meja. Harus tahu kita gimana tingkah laku anggota kita. Itu namanya pimpinan yang leadership yang benar. Kalau nggak, selalu saya hanya duduk di meja nggak pemimpin namanya. Oke, yang Anda katakan memang itu sangat bisa dilihat oleh masyarakat di Instagram ya, Pak Jahari ya. Di Instagram Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara itu sangat terlihat aktivitas Anda itu hampir setiap hari ada di lapangan, hampir setiap saat Anda itu turun ke lapangan. Apakah itu memang salah satu hal yang akhirnya bawahan menjadi lebih kenal dengan Anda, sehingga bawahan juga menjadi lebih takut karena barangkali ada beberapa himbauan-himbauan yang mereka harus jaga tentunya karena begitu seringnya Anda turun ke lapangan? Pertama gini, jabatan itu kan titipan Allah.
Ya, dan juga inovasi yang saya lakukan sebagai Kanwil HAM Sumatera Utara menyediakan layanan berbasis digital seperti aplikasi Sahabat Kusuma. Ini ada Itu inovasi ya. inovasi kita. Nah, jadi saya ini bukan maksudnya perlu ditakuti, nggak usah, jangan, salah itu. Itu murka terhadap Allah itu. Jangan. Kita harus mendekat kepada anak-anak kita, dekat. Kan anggota ini anak-anak kita. Betul. Tentunya kita bina mereka ini supaya dia bekerja, istilah kalau di Islam, bekerja dengan jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang benar, jalan lurus, jangan bengkok-bengkok. Sampai bengkok-bengkok nanti KPK tiap hari nanya kepada kita kan gitu. Ah, maka itu dia salah satu saya, maka itu orang lucu melihat saya orang kayak gitu. Karena saya dibesarkan orang pemasyarakatan. Dari dulu, dari tahun 93, saya memang di lapangan terus. Oke. Nah, jadi saya pinginnya kalau bisa main lapangan terus. Maka saya seluruh UPT di Sumatera Utara udah saya datangi. Sampai ke Nia saya udah datangi. Nah, itu. Jadi kalau kata media katanya begini Bongono katanya, mana buktinya? Kalau ada buktinya, mari kita selesaikan cara adat semuanya kan gitu. Oke, benar. Baik, saya sangat terkesan ini talk show dengan Pak Jahari karena Anda termasuk orang yang cukup bisa menjawab dengan lugas dan selalu mempunyai pembuktian sebenarnya. Jadi sebenarnya Anda juga tidak menutup kemungkinan apabila masyarakat ada menyampaikan laporan apapun juga asal memang didukung oleh data dukung yang jelas, Anda siap untuk menindaknya. Siap. Baik, apa yang menjadi closing statement Pak Jahari untuk masyarakat ketika berbicara tentang pungli yang sebenarnya kita harus sama-sama saling menjaga juga ini sebenarnya Pak? Seperti apa? Terima kasih. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat khususnya Sumatera Utara ini bahwasanya Kanwil Kemhan Sumatera berkomitmen menjadi instansi yang memberikan pelayanan bebas pungli sehingga diharapkan kepada masyarakat agar turut serta agar tidak memberikan suatu kepada oknum yang memberikan pelayanan. Contoh ya. Misalnya Bapak Ibu semuanya mengurus paspor. Iya. Jangan kasih lah sama anggota saya, ikuti aja aturan. Bayarkan negara. Nah, seperti datang ke penjara misalnya, minta tolong sama pegawai penjara, tolonglah anak saya dibuatnya kamarnya begini. Padahal kamar itu gitu-gitu ya semuanya, tidak ada beda-bedanya. Janganlah diberikan gitu. Kalau ada anggota saya bermain benar-benar, tapi membuktikan diri ya siapa dia, buat dia melapor. Kalau saya pingin saya melapor itu ada KTP-nya, jadi nggak nge-hoax. Ini kadang-kadang banyak berita hoax. Berita-berita yang sebelum saya di sini diberitakan, saya nggak bisa sih, saya orang Medan, saya tes, umur sempat, saya nggak takut, bilang. Itu ya. Oke. Nah, jadi itu mungkin menjadi closing statement juga kali ya, Pak Jahari ya. Iya. Terima kasih Bapak waktunya sudah ada dengan kita Metro TV Sumatera Utara. Semoga apa yang Anda sampaikan ini bisa menunjukkan bahwasanya begitu terbukanya Anda ketika berbicara masalah hal-hal yang barangkali yang disampaikan ke Anda yang tidak benar mungkin, bicara masalah pungli, di imigrasi, ataupun juga di lapas, di pemasyarakatan, lapas, itu Anda sangat atau terbuka. di KI juga, di Jantung dan HAM. Anda sangat terbuka menerimanya. Terbuka, tapi dengan catatan ya, dia mempunyai bukti yang benar. Jangan berita-berita yang lama disambung-sambungkan. Maksudnya itu kan kadang-kadang gambarnya bisa di-upload gambar-gambarnya. Janganlah. Asal itu benar, buktinya ada. Saya sebagai Kanwil bertanggung jawab terhadap anggota. Saya panggil segera anggota saya itu. Tapi mempunyai dokumen yang benar. Kalau hanya WA Pak Kanwil, ini ternyata saya cek nomornya tidak terdaftar. Oke. Jangan kayak gitu lah, Bang. Nggak fair namanya kayak gitu ya kan. Baik. Pak, terima kasih waktunya sudah ngobrol bersama kita. Kita mungkin bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak Jahari ya. Saya Zaki Yusuf dan seluruh kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.